Halo minasan, hajimemashite. Watashi no namae wa Jaro desu. Imma chimahi daiichi senmon koku no Yong Nensei desu. Kongkai. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai 3 materi dalam bahasa Jepang. Kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama yaitu oishi desu ka. Oishi desu ka di sini kita akan membahas bagaimana sih menyebutkan rasa-rasa makanan atau minuman agar dapat menginformasikan bagaimana mengenai rasa makanan dan minuman tersebut. Nah, yang pertama itu adalah rasa makanan dan minuman di sini. Ada contoh-contohnya seperti oishi, yaitu enak, lezat, mazui, tidak enak, tidak lezat, karai itu pedas, amai itu manis, ada juga yang lainnya seperti supai itu asam, shio kara itu asin, lalu nige itu pahit, dan rasa lain-lainnya. Nah, yang kedua itu kualitatif. Kualitatif itu adalah tingkatan bagaimana itu rasa makanan atau minuman tersebut. Yang pertama itu karai kunai itu tidak pedas. Lalu amari kara kunai des itu tidak begitu pedas atau tidak terlalu pedas. Lalu karai des itu pedas. Dan yang tingkatan terakhir tuh totemo karai des itu sangat pedas. Itu. Lalu pola kalimatnya kata benda atau hal seperti yang makanan atau hal lainnya ditambah kata wa, huruf wa, lalu kata sifatnya. Nah, kalau bentuk negatifnya, kalau mau bentuk negatif itu yang berakhiran kalimat itu i, nah itu diganti menjadi kunai. Nah, seperti contohnya itu karai itu kan pedas, kalau mau tidak pedas itu jadi karai kunai, kara kunai. Nah, seperti isi itu lezat atau enak. Kalau mau negatifnya itu tidak lezat atau tidak enak itu jadi oishi kunai. Itu. Selanjutnya, ini contohnya pola kalimatnya itu kono ryori wa totemo oishi desu. Apakah masakan itu sangat lezat? Nah, seperti itu. Kalau dari contoh percakapannya itu, kono ayam goreng wa oishi desu ka? Apakah ayam goreng itu lezat? Nah, jawabannya tuh bisa dua. Hai, totemo oishi desu ka? Atau kayak, ya, sangat lezat, atau tidak lezat. Jadi, ie amari oishi kunai desu. Jadi, kayak tidak terlalu lezat. Itu. Lalu selanjutnya, latihan kalimatnya. Latihan kalimat di sini ada latihan kalimat. Kita akan mengubah kata positif menjadi kata negatif. Ya, seperti contohnya, kono soto ayam wa kare desu. Jadi soto ayam itu pedas. Soto ayam itu pedas. Nah, kalimat negatifnya, kono ayam soto ayam wa karakunai desu. Jadi soto ayam itu tidak pedas. Nah, yang pertama itu kan kono sayuki wa oishi desu. Jadi sayuki itu lezat. Nah, kalimat negatifnya itu pasti sayuki itu tidak lezat. Nah, jadi kono sayuki wa oishi kunai desu. Nah, seperti itu. Nah, yang kalimat kedua, kono jusu wa amai desu. Jadi kan negatifnya pasti itu kan positifnya jus itu manis, negatifnya pasti jus itu tidak manis. Nah, jadi kono jusu wa ama kunai desu. Itu. Nah, ini. Lalu yang ketiga itu kono egawa omoshiroi desu. Jadi film itu menarik. Nah, negatifnya pasti film itu tidak menarik. Jadi kono egawa omoshiro kunai desu. Nah, itu jawabannya. Itu pembahasan yang pertama. Nah, yang kedua, lanjut. Yukin kyo wa doko ni arimasu ka? Nah, ini pembahasan kali ini kita akan berlatih menyebutkan jenis-jenis toko, tempat, dan lokasi, serta gimana sih kita mengungkapkan dan menunjukkan letak atau lokasi tempat-tempat agar dapat menginformasikan letak lokasi tersebut yang ada di kota kita atau di negara kita. Itu. Nah, ini jenis-jenis tokonya. Ada Panya, Kucuya, Honya, dengan Panya itu toko roti, toko sepatu, toko buku, dan jenis toko lain-lainnya. Ini ada jenis tempat.
Itu banyak jenis-jenis tempat kayak Gakko, Byoin, Ginko, Yubin, Kyoku, Gakko sekolah, rumah sakit, bank, kantor pos, koen taman, Gasorin Sutando itu pom bensin, Kisaten Cafe, Mosuku Masjid, Kyokai Gereja, Otera itu candi. Nah, ini lokasi ini kita akan menjelaskan di mana sih tempat atau toko itu berada atau yaitu kayak Tonari itu di sebelah. Jadi toko itu di sebelah apa sih? Toko itu di sebelah apa sih? Seperti itu. Kalau Mai itu toko itu di depan apa sih? Tempat itu di depan apa sih? Seperti itu. Lalu lanjut ke pola kalimatnya. Pola kalimatnya itu kata benda, yaitu tempat, ditambah kata sifat. Kata benda, yaitu tempat, ditambah wa, lalu kata benda, itu lokasi, ini arimas. Nah, kalau lokasi itu kan tadi yang menggunakan nomai atau tonari tadi. Lalu lanjut, nah ini contoh pola kalimatnya. Ibin kuwa pan ya nomai ini arimas. Jadi kantor pos itu di depan toko roti. Seperti itu. Nah, ini contoh percakapannya. Kyokai wa doko ni arimasu ka? Gereja itu ada di mana? Nah, jawabannya di sini contohnya Gasorin Sutando no mai ni arimasu, yaitu di depan pom bensin. Itu. Ini ada contoh percakapan dan ini ada denahnya. Nah, yang ditanyakan kan nanti ada yang bertanya, Yubin kyoku wa doko ni arimasu ka? Jadi di mana sih tempat kantor pos? Nah, ini ada dua informasi. Di sampingnya ada restoran, di depannya ada koen. Jadi jawabannya bisa jadi dua informasi, itu koen no mae desne atau enggak restoran no tonari desne. Lalu dijawab arigato gozaimasu. Seperti itu. Nah, ini latihan soalnya nih. Kan ada denahnya, kantor pos, bank, toko buku, sekolah, pom bensin. Nah, yang dipertanyakan itu, Yubin kuwa doko ni arimasu ka? Jadi, di mana sih letak kantor pos itu? Nah, ini kan dari informasi letak kantor pos itu ada di depan bank. Jadi, bank itu kan Ginko. Jadi, jawabannya Ginko no mae ni arimasu. Jadi, di depan bank. Nah, yang pertanyaan kedua, Gakko wa doko ni arimasu ka? Gakko itu sekolah. Jadi ada dua informasi, yaitu di depan toko buku atau enggak di sebelah pom bensin. Jawabannya berarti Panjano Maeni Arimas atau enggak Gosurin Sutando no Tonari Arimas. Seperti itu. Mungkin ini pembahasan kedua seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga. Nah, pembahasan ketiga itu Donna Machi, Donna Tokoro. Donna Machi, Donna Tokoro. Di sini kita akan berlatih menyebutkan tempat wisata kota-kota di Indonesia serta menunjukkan ungkapan bagaimana sih kita menunjukkan kondisi tempat tersebut agar dapat menginformasikan kondisi tempat wisata atau kota-kota di Indonesia. Itu. Nah, ini kata tempatnya. Kayak di Indonesia ada Bali, taman ini. Nah, ini tempat-tempat wisata nih. Pulau Seribu, Bunaken. Nah, ini ada contoh juga kan di kota Jepang, kayak Tokyo, Osaka, atau enggak di kota Indonesia, Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Nah, kalau yang di tabel bawah ini, itu kata sifat. Jadi kata sifatnya itu kan Yumei, Niigata, Shizuka, Kirei, Suzushi. Nah, tapi ada catatan khusus nih. Kalau untuk Tokoro dan Machi ini, kalau Tokoro ini digunakan hanya digunakan untuk tempat meliputi pantai, danau, dan tempat-tempat wisata lainnya. Nah, kalau Machi ini hanya digunakan untuk menyebutkan kota. Seperti itu. Nah, pola kalimatnya, kata tempat, kata benda, yaitu tempat, ditambah wa, dan kata sifatnya. Nah, ini pola kalimat negatif nih, dewa arimasen. Ini kayak contohnya, Jakarta wa Shizuoka dewa arimasen. Jadi, Jakarta itu
tidak tenang. Itu dari contohnya. Nah, kalau yang contoh kedua itu percakapan. Jadi percakapannya itu Chiater wa shizuka desu ka? Jadi Chiater itu tenang gitu kan. Apakah tenang? Jawabannya hai shizuka desu atau enggak hai shizuka dewa arimasen. Seperti itu. Lalu latihan soal percakapan. Ya kan? Kota dan sifat. Kalau dilihat dari Taman Mini itu mempunyai sifat Nigiaka. Jadi Taman Mini wa Nigiaka desu ka? Nah, itu pasti ditanya seperti itu. Jawabannya pasti hai Nigiaka desu atau Nigiaka dewa arimasen. Kalau Bali juga seperti itu. Bali wa yume desu ka? Jawabannya pasti hai yume desu atau yume dewa arimasen. Seperti itu. Nah, ini pola kalimat keduanya. Contoh kedua maksudnya. Nah, contoh kedua itu ada kata benda, tempat, ditambah kata sifat. Nah, ditambah ini tokoro atau machi. Nah, seperti itu. Seperti di contohnya ini Lembang wa Suzushi Tokoro des. Jadi kan Lembang itu tempat wisata, jadi menggunakan Tokoro. Lalu yang contoh kedua itu percakapan Toko wa donna machi desu ka? Bagaimana sih suasana Tokyo itu? Suasana itu Nigia karena machi desu, seperti ramai. Nah, itu menggunakan machi karena Tokyo itu berbentuk kota. Ini latihan soal pola kalimat. Pasti kalau pola kalimat kan tadi untuk kota, lalu sifat, lalu yang antara Tokoro atau machi. Jadi kan Tokyo, Niigata, machi. Berarti jawabannya Tokyo wa Niigata machi desu. Lalu kalau Yogyakarta, Yogyakarta wa Furui machi desu. Nah, kan kalau Tokyo sama Yogyakarta itu kan kota ya. Gitu. Kalau Bunaken ini itu tempat wisata, kayak pantai kan, Bunaken pantai atau laut. Baru jadi menggunakan Tokoro. Di Bunaken wa Kirei Tokoro desu. Nah, itu pembahasan materi ketiga. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 3 pembahasan materi tersebut. Maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian materi tersebut. Arigatou gozaimasu. Watashi wa Jaro desu. Mata ne.